Oke, kita lanjutkan tadi yang ketiga ini jumlah kredit perbankan yang diperinci berdasarkan jenis kredit. Berarti ini termasuk satu arah, tabel satu arah. Tabel satu arah ya. Kemudian jumlah kredit perbankan berdasarkan jenis kredit dan bank yang memberikannya. Berarti ini termasuk tabel dua arah. Nah, sampai di sini paham tentang tabel satu arah, dua arah. Jadi kalau tabel satu arah berarti tabel berdasarkan satu kategori atau karakteristik. Kalau dua arah berarti kan dua kategori. Kalau tabel tiga arah berarti tabel dengan tiga kategori. Berikutnya, setelah ada penyajian data berbentuk tabel, yang kedua kita akan sajikan data kita ini berbentuk grafis, jadi dengan grafik. Nah, ini menyajikan data menggunakan grafik ini banyak sekali jenis-jenisnya. Kalau tadi dua tabel itu cuma tiga, nah ini ada grafik batang atau bar chart, ada grafik garis atau line chart, ada grafik lingkaran, pie chart, ada piktogram. Nah, nanti ini line chart ini, kalau grafik garis ini fungsinya untuk melihat perkembangan. Jadi ini menggambarkan perkembangan suatu kegiatan. Nah, ini terbagi menjadi dua. Ada yang grafik single chart, artinya garisnya satu, atau multiple chart, artinya lebih dari satu. Itu grafik. Jadi grafik itu ada banyak tadi kan. Ada berbentuk garis, ada berbentuk batang, ada berbentuk lingkaran, ada berbentuk piktogram. Nah, grafik garis ini dua. Ada yang single, ada yang multiple. Jadi garis itu misalkan tadi di sini. Contohnya di sini, grafik garis yang single. Perkembangan harga saham Indosat. Berarti ini kita tahu ini pada tahun 98 misalnya. Hari pertama masih di titik 4.500. Kemudian dia akan menaik di titik ini. Misalkan di hari ke-4 dia akan menaik. Ini hari ke-4 dia naik di 6.500 di sini hari ke-4. Tetapi di hari ke-6 dia mengalami penurunan. Di sini turun dia kan grafiknya menjadi 6.000. Naik kembali di hari ke-7 menjadi 8.600 misalkan sekian. Kemudian turun di hari ke-8. Tetapi di hari ke-9 naiknya secara tajam. Ada menyentuh angka 9.000-an di sini hari ke-9. Nah, ini contoh grafik. Jadi kita lihat di sini perkembangan. Oh, hari pertama dia masih di 4.500 seperti itu. Jadi kita tahu perkembangannya. Itu untuk grafik garis yang single. Kalau yang double atau multiple artinya kita membandingkan. Contohnya ini, grafik perkembangan PER atau Price Earning Ratio saham Telkomsel pada tahun 2000. Misalkan yang biru ini, biru tua ini Indosat, yang ini Telkomsel. Berarti kita bandingkan perkembangannya. Pada bulan ke-1, nah untuk Telkomsel ada di 1,5 PER-nya. Kemudian untuk yang Indosat dia udah di 2,3 misalkan seperti itu. Ini kira-kira 2,3 ya, kalau 2,5 setengahnya ini. Berikutnya mengalami kenaikan di hari kedua. Kita lihat ini perbandingannya kalau dua multiple. Jadi kita tahu ini perkembangannya. Oh, hari kedua naik, tetapi di hari ketiga turun. Sedangkan PER Telkomsel 0,5 di hari ketiga. Di hari ketiga untuk yang Indosat dia masih di angka 2 misalkan seperti itu. Nanti mengalami kenaikan lagi, puncaknya ada di sini di hari ke-7. Telkomsel 2,8 misalnya atau 3 di sini. Sedangkan Indosat udah menyentuh angka 3,9 misalkan seperti itu. Jadi kalau grafik kita melihat perkembangannya. Kalau yang satu arah satu, tapi kalau yang dua arah bukan dua arah kok dua. Single line atau single line chart itu satu garisnya. Multiple artinya lebih dari satu. Jadi untuk membandingkan bisa perkembangannya kita bandingkan.
Kemudian ada yang namanya grafik batang atau bar chart. Nah, bar chart ini sama juga terbagi dua, ada single bar chart, ada multiple bar chart. Fungsinya apa? Gunanya untuk menggambarkan perbandingan suatu kegiatan. Contohnya di sini grafik ini biasanya digunakan untuk data cross section dan time series. Contohnya di sini, grafik penjualan harga spare part kendaraan bermotor. Jadi kita bandingkan ini. Ini warna-warnanya, kalau yang ini ungu ini, Bogor ini seperti ini, kita bandingkan di tahun 2002 dengan tahun yang 2003. Berarti tahun 2002 spare part motor itu menyentuh angka 38 misalnya di sini 38. Tetapi di tahun 2003 melonjak nih yang warna ini. Ini apa ini namanya? Ungu ya. Sudah menyentuh angka 56 misalnya. Di sini 50-an, angka 50-an. Nah, ini kita tahu perbandingannya. Kalau dua atau lebih itu bisanya kita bandingkan ya, bar chart. Jadi kalau line chart grafik garis itu untuk perkembangan, kalau batang atau bar chart untuk perbandingan. Kemudian di yang ungu, Surabaya. Nah, Surabaya itu kendaraan bermotornya itu spare part-nya lakunya 41 misalnya di sini. Tetapi di tahun 2003 mengalami penurunan dia di sini 41, di sini masih 38 misalnya di sini. Kalau yang ini, yang orange itu Bandung. Nah, Bandung ini spare part motor laku keras nih. Ya. Contohnya 2002 dia ada di 58, di tahun 2003 dia makin meningkat di 61, misalkan seperti itu. Jadi kita tahu harga spare part-nya, maksudnya bukan harga penjualan spare part-nya di Bandung ternyata naik. Selain Bandung, apalagi yang naik? Ini yang ungu seperti ini tadi Jakarta ya, Jakarta naik. Yang mengalami penurunan mana? Yang warna kuning, Sukabumi. Ini mengalami penurunan Sukabumi kuning. Di sini 40-an, di sini udah 20-an. Nah, seperti itu untuk menyatakan perbandingan. Bandung banyak gabers, apa itu gabers? Gak beres. Ada aja kamu. Kemudian yang ketiga, grafik lingkaran. Sama juga pie chart, ini ada yang single, ada yang multiple chart. Kemudian untuk apa? Sama untuk perbandingan suatu kegiatan, tapi di sini dalam bentuk nanti persentase. Biasanya yang data yang digunakan itu berdasar data cross section. Jadi cross section ingat ada tahunnya. Pasti ciri-cirinya dari pada tahun tertentu. Contohnya grafik penjualan spare part bermotor. Kalau tadi kan berbentuk batang, ini berbentuk lingkaran. Nah, ini udah kita bentuk presentasikannya. Kalau yang single ini, single pie chart ini seperti ini. Bandung berapa? Yang orange, oh 15%. Yang biru, Semarang 15%. Paling rendah mana? Ini yang ini dengan yang ini. Apa itu? Jakarta dengan yang Bogor. Ini contoh grafik tunggal. Kalau multiple juga seperti itu nanti. Berikutnya yang terakhir ada piktogram. Piktogram ini grafik yang berupa gambar dalam bidang koordinat Kartesius atau X, Y, Z. Nah, di gambar-gambar ini mewakili ciri-ciri atau karakteristik khusus yang akan kita hitung atau kita tampilkan datanya. Contohnya bisa juga gambar motor, bisa gambar tumbuhan, tergantung apa yang kita sajikan datanya. Nah, ini gambarnya juga sederhana, tidak yang bagus, hanya yang penting mewakili. Contohnya penjualan kendaraan bermotor jenis sport di Jakarta tahun 2001. Nah, gambarnya motor Jakarta Barat, dia ada di angka 4.000. Jakarta Utara, dia menyentuh 7.000. Jakarta Selatan ini ya, yang selatan yang 7.000, ini harusnya gini ya. Jakarta Utara paling sedikit 3.000. Kemudian Jakarta Timur 6.000, Jakarta Pusat 4.000. Jadi ini grafik-grafik yang kita untuk menyajikan data. Sampai di sini ada pertanyaan karena sudah selesai, ada soal tugas, nanti silahkan
Dikerjakan tugasnya, jawabannya aja. Misalnya, ini jawabannya C, misalnya, statistik induktif. Nah, jadi ditulis, jangan C-nya aja. Kadang tulis tangan itu huruf C sama huruf E sama. Huruf A sama D sama. Misalnya nulis A, kalian sama D. Jadi saya pusing kadang ininya. Jadi misalnya jawabannya A, tulis statistik. Jadi di ini tulis tangan, kamu foto, kamu upload di Google Drive, link drive-nya kamu upload share ke my best. Jadi langsung saya cek nanti. Jadi saya cek, saya nilai. Nanti nilai-nilai itu yang dikumpulkan di akhir nanti saya masukkan ke Excel, saya tambahin, kalikan berapa persen, nanti seperti itu ya. Jangan, jadi yang serius, ini boleh kalian buka slide apa, jadi tolonglah, karena tadi ada kelas, kayaknya ngasal-ngasal aja, nilainya 60, padahal boleh buka slide kan, belum UTS, belum ujian. Sedangkan UTS saja kalian curi-curi ya, kalau kecepatan tangan, tergantung kecepatan tangan kalian nyuri-nyuri. Tapi itu nggak boleh sih seharusnya kalau UTS. Kalau ini saya bolehkan, saya izinkan. Kalian buka slide, jadi silahkan ini kan di-upload. Dan kalau udah share link, tolong settingannya itu yang memiliki link boleh melihat. Jangan kamu private. Kalau kamu private, nanti saya cek lah masih digembok, gimana saya mau ngecek, mau ininya, mau kasih nilai. Jadi tolong jangan di private. Jadi settingannya yang punya link bisa melihat. Artinya kamu udah share link ke saya kan, jadi saya bisa melihat. Kalau misalnya yang lain nggak bisa melihat, iya jawabannya aja, tapi sama itemnya ya. Misalkan A, jangan A aja, tapi misalnya A statistika, misalkan seperti itu ya. Kalau C misalnya statistika statistik induktif. Kalau E statistik probabilitas, misalkan seperti itu. Jangan, karena kalau tulis tangan itu saya bilang tadi ada yang mirip-mirip. Nggak usah diketik, nanti cuma satu yang ngerjain bisa share ke lain-lain. Nggak usah, tulis tangan aja. Kan tulisan tangan kan sudah jawabannya aja, nggak saya suruh orang. Kalau soalnya sudah ada, ngapain saya ini, soalnya udah ada, jadi jawaban aja. Misalnya nomor 1 C, statistik induktif, udah gitu aja. Jadi nggak perlu tulisan cantik atau apa, yang perlu saya jawaban kamu. Cielah, yang perlu saya jawaban kamu ya. Ada pertanyaan? Hai. Bu, saya mau nanya tentang yang kelompok tadi tuh Bu, agak kurang ngerti Bu. Kelompok yang pembagian UAS ya. Iya, Nah, iya tuh Bu. kelompok Jadi, UASnya ini kan kamu ada jumlahnya 37. Kalau ya saya Bu. anjurkan, kalau dekat lagi 3 lagi kan 40, berarti satu orang itu harusnya 44. 3 kelompok di akhir cuma 3 orang, jadi 37. Paham? Oh gitu Bu. Iya Bu. Berdasarkan itu aja, berdasarkan absensi. Bisa lihat kan absensinya kamu? Bisa Bisa Bu, lihat bisa nggak? Bu. Bisa Bisa Bu. lihat absensinya, ini Ajis, ada Rezki. Jadi kelompok pertama itu 4 orang, Ajis, Rezki, Muhammad, Fadli, ada Ilham Randani, itu kelompok 1. Kelompok 2-nya Joan, Dava, Tommy, Nadisha. Tapi Itu di situ kelompok nggak 2. berurut itu Bu. Berurut dong, Oh, harus jadi sistematis. ngikutin absen aja Bu. Iya, biar nanti saya juga Oh, ngeceknya enak. Kadang karena oke Bu. dosen itu juga manusia kan. Kalau misalnya ngebuat absen, bisa selip-selip. Jadi untuk mengurangi kesalahan, jadi secara sistematis. Bu, Jadi maaf misal, ini kan mm-mm. kelas kami kan udah bikin kelompok, Bu. Pakai kelompok yang udah ada aja gimana, Bu? Ya tadi saya tawarkan seperti itu, kalian nggak ada responnya. Terserah kalian lah. Saya mau yang sistematis, kalian kelompoknya udah ada. Kalau kelompoknya udah ada, tolong share ke saya. Jadi saya tahu kelompok 1, kelompok 2, Ini Bu, kelompok ya 3 nanti gitu. saya share Bu. Ya, Tinggal oke. Kan saya tadi di awal boleh kan, kalian ada mata kuliah lagi yang udah dibuat kelompoknya. Nah, kalian bilang tadi Udah ada, Bu. kayak ragu gitu. Makanya kalau sudah ada silahkan nanti share nama kelompoknya ke saya. Gitu aja. Jadi nanti setelah UTS, langsung kelompok 1, 2 yang maju. Langsung kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian nanti yang kelompok 1 kan sudah tahu judulnya ini.
Ukuran distribusi data frekuensi dan jenis grafik, ini kelompok 1. Kemudian ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, ini kelompok 2. Nah, kalian jangan ngetik, coba-coba di Google, distribusi makalah, distribusi frekuensi dan jenis grafik. Terus kalian copy paste, jangan seperti itu. Kalian buat distribusi frekuensi, data tuh sudah ada, saya kasih tahu, datanya bisa cari di BPS, Badan Pusat Statistik. www.bps, misalkan seperti itu. Coba saya ini. Jadi tinggal Google aja BPS. Kalian coba angka kelahiran, angka kematian, angka pengangguran, jumlah produksi panen, karena di data-data itu banyak. Kan bisa kalian olah datanya. Tinggal cuman nyajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Udah. Seperti itu. Jangan kalian copy paste. Kemudian Ada contohnya nggak, Bu? Hah? Ada Contoh contohnya BPS. nggak, Bu? Contoh BPS, oke. Ini saya share screen-nya ya untuk cari BPS-nya ya. Saya stop screen. Nanti saya iniin. Mana sih ini stopnya? Tunggu dulu saya jawab ada pertanyaannya. Saya belum hadir. Nah, yang belum hadir, tolong di iniin. Tolong dicek kehadirannya lagi. Di checklist dong. Apa sih? Rido. Rido, Bu, namanya Bu tadi, Bu. Rame-rame. Oh, kenapa kamu Rido? Maaf. Enggak, saya maafkan. Tahu, Bu. Saya maafkan. Maaf Bu, lagi di rumah, jadi rame. Rumah saya emang rame banget Bu. Saya juga di rumah, bukan di. Nah, ini contoh BPS, Badan Pusat Statistik. Kamu cari di sini apa sih yang mau diinikan. Misalkan di sini sektor ini, klik sektor ekspor impor. Nah, kamu bisa cari datanya di sini. Jadi datanya, misalkan di sini nilai ekspor impor non migas. Coba kita cari yang kira-kira cocok dengan tema kamu. Ini kan data. Bisa nanti kita cari apa? Coba kita klik ini. Nah, ini angka-angkanya. Ada minyak tanah, hasil minyak dari tahun 96 sampai tahun 2020. Ini kamu bisa sajikan nanti dalam bentuk jenis-jenis grafik atau distribusi frekuensi. Jadi angka-angka ini. Ini angkanya misalnya dalam bentuk apa? Ini juta US dollar. Nggak apa-apa juta, ini koma-koma. Ini kan nanti yang ngitung komputer kamu kan. Kamu cuma input aja. Bukan otak kamu yang saya suruh ngitung. Ini jumlahkan ini sekian-sekian. Enggak. Jadi jangan takut dengan angka-angka, karena kita punya alat untuk membantu menghitung angka. Ada HP kamu, ada komputer kamu, mau angka berapapun, jadi hayo. Jadi jangan dibenci angka-angka tersebut. Kemudian di sini ada energi, kamu tinggal klik aja energi di sini. Nah, energi ini apa? Rasio, ini apa? Misalnya konsumsi listrik per kapita. Jadi kamu itu terbuka wawasannya. Kemudian ada perikanan, kehutanan, cari ke bawah lagi data-data ini. Sama tadi, peternakan, tanaman pangan. Atau kalau kamu tidak mau di BPS, BPS ini juga banyak ya, ada yang pusat. Pusat artinya seluruh Indonesia. Kamu cari nanti, BPS misalnya kota Jawa Barat, misalnya BPS Jawa Barat, atau Badan Pusat Statistik Jawa Barat. Nah, kamu ambil data-datanya, nanti kamu hitung-hitung. Atau kamu, nggak mau, saya mau yang berhubungan dengan komputer, misalnya, kamu klik Google, data di Google apa? Misalnya di Google Trends, apa sih yang lagi ngetrend? Di situ ada angka-angka Google Trends. Kalau mau cari data di UCI, nah itu bisa. Jadi datanya kamu ambil di sini, nanti teorinya kamu bisa ambil di buku yang tadi, buku referensi, atau kamu di e-book. Jangan kamu copy paste dari makalah orang. Makalah orang itu misalnya di Blogspot. Jangan-jangan dia copy paste tempat lain. Kalau kamu lihat di Blogspot, ada nggak dia referensinya? Referensi itu yang kamu cari. Jadi nanti di sini kamu cantumkan, kan ada daftar pustaka itu. Jadi ini kamu copy, daftar pustakanya, klik ini, kamu copy, nanti di daftar pustaka kamu ini kan. Jadi jelas dia sumbernya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini contoh pengambilan data yang di BPS ya. Jadi banyak nih, kamu klik aja di sini. Apa sih ini? Apa sih pengaduan? Misalnya jumlah pengaduan per hari di web BPS, misalnya seperti itu. Kamu hitung. Kan bisa kan? Nah, ada lagi?
yang mau ditanyakan tentang tugas? Nanti saya kirim ke mana ya? Untuk link contoh tugasnya, misalnya kata apa aja sih yang iniin di contohnya, ada kata pengantar atau apa gitu ya. Nanti saya iniin Iya Bu, draftnya. maaf Bu, kayak contoh makalah udah jadinya gitu Bu. Contoh makalah udah jadi. Nah, maksudnya Iya, draft untuk misalnya tugasnya. apa aja, Nah, Iya, misalnya ada draft ya, kata Bu. pengantar, Susunan. Iya, ada Bu. pendahuluan gitu ya. Ya, nanti saya Benar, ini Bu. Step-stepnya apa aja Nah, gitu. saya Bu. buka email dulu ya, bentar ya, saya share sekarang biar Oke Bu, iya Bu. kalian dijelaskan dulu. Bentar ya, Oke Bu. mumpung belum habis ini ya. Saya buka ini dulu, di email saya kayaknya ada ya. Soalnya saya pernah kasih ke mahasiswa. Di sini. Sambil itu kalau ada yang ditanyakan silahkan. Sambil saya mau share ini nanti. Jadi dicicil ya, misalnya sekarang buat makalahnya kata pengantar dulu, karena kan atau cover dulu, misalkan seperti itu. Ibu, maaf mau nanya Bu. Ya, Kalau tugas mandirinya deadline-nya kapan tuh Bu? tugas mandiri yang ABCD nih, jam 2 dong. Yang tadi itu. Jam berapa? Jam 17, jam 5. Jam 3 pun, jam 3. Jam 3 ya. Karena ABCD doang ya. Setengah jam lagi Bu ya. Oh, setengah jam. Oke, saya undur nanti ya ininya. Saya jam undur 3. nanti waktunya ya. Baik. Jam 3 kan udah lewat. Jam 3 mah udah lewat, Udah Bu. lewat Bu, sekarang setengah 4 Bu. 4 udah malah Bu. Kita terakhir jam berapa sih? Ya udah nanti jam 5 aja saya undur lewat waktunya. 40 Bu kita terakhir. Ya, Kita sampai malam aja Bu. Woi, kamu memang nggak kuliah lagi. Jam Enggak, Bu. 7 kali ya, Bu. 7 malam. Enggak ah, jam 5 aja nanti. Mau kemana sih lu, Tom? Entahlah ini. Tahu nawar temu. Ada yang masih narik Bu di luar Bu soalnya. Masih narik tidak bisa ini. Saya Ojol, Bu, ojol. screen. Ojol, semangat walaupun ojol. Nah, ini dia outline-nya. Jadi ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, daftar isi itu biasa, daftar gambar misalnya kamu gambar grafik. Kalau tabel ya, kalau ada bentuk tabel. Kemudian isi bab 1, bab 2, dan bab 3 sudah. Jadi bab 1 itu ada pendahuluan. Pendahuluan isinya apa? Latar belakang. Jadi latar belakangnya jangan statistik langsung. Statistik adalah ya tergantung kamu. Apa dia latar belakang judul kamu apa misalnya? Kelompok pertama, kelompok kedua. Misalkan tadi kelompok kedua apa sih judulnya? Tugasnya ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan. Jadi jangan pengertian statistik lagi, tapi kamu udah masuk ke ukuran gejala pusat. Teorinya, cari buku yang ada teorinya tentang ukuran gejala pusat data yang sudah dikelompokkan. Latar belakangnya apa nanti kamu itu. Kemudian maksud dan tujuan, metode penelitian, ini mencakup pendahuluannya. Kemudian ada pembahasan. Pembahasan ini landasan teori. Nah, ini tadi yang ada pengertian boleh, pengertian statistik, kemudian pengertian data. Nah, itu diambil dari buku atau dari e-book atau dari jurnal. Jangan dari Blogspot atau WordPress. Saya nggak mau kalau dari WordPress. Kemudian analisanya, dianalisa. Tadi kan misalnya kalian datanya udah ambil dari BPS tuh, misalnya angka kelahiran misalnya tadi. Nah, ini latar belakang juga di ini, misalnya jumlah penduduk di sini ini. Jumlah penduduk Indonesia meningkat dari tahun ke tahun atau ini kan dengan adanya pandemik Indonesia banyak banyak orang yang meninggal misalnya di Indonesia. Nah, kamu buat untuk mengetahui seberapa sebenarnya dengan kalimat yang panjang ya mengetahui berapa sih jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 ini sekarang. Nah, maka dibuatlah makalah ini misalnya dengan judul analisa gejala pusat data yang dikelompokkan misalnya seperti itu. Maksudnya analisa data yang dikelompokkan apa? Nanti misalnya tentang COVID berapa sih
warga negara Indonesia yang kena COVID. Nah, itu ini latar belakang. Maksud dan tujuannya apa? Nah, maksudnya untuk menghitung jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 atau tujuannya sebagai syarat kalau tujuannya sebagai syarat kelulusan mata kuliah statistika. Nah, metode penelitiannya ada 3 di sini. Apakah kamu metodenya dengan observasi, wawancara? Jadi hanya 2 aja ya, observasi dengan studi pustaka. Observasinya apa? Kamu mengobserv atau mengamati web BPJS misalnya seperti itu. Atau kamu mengobservasi web di Google misalnya seperti itu. Jadi itu. Kemudian ada studi pustaka, kamu membaca buku-buku itu. Landasan teori udah, kesimpulan, saran, daftar pustaka itu aja. Jadi dibuat itu berdasarkan TA 2021 ya, jangan 2012 ini. Jadi penulisan cover, penulisan halaman, format pengetikan ini. Nah, contohnya ini, ukuran gejala pusat. Ini udah UBSI ya, bukan logonya. Ini ukurannya 14, judulnya. Silakan yang mau di screenshot, kamu screenshot. Kemudian ini makalah, ini ukurannya 18, biar seragam. Ini nama kelasnya 12, dan ini jurusannya 12. Kemudian ini contohnya tadi. Nah, daftar gambar misalnya gambar 2.1, hasil grafik garis, misalnya seperti itu. Daftar tabel harga penjualan HP di Kota Tangerang. Nah, itu aja. Ada yang mau ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan atau tidak? Slide-nya ada di My Best ya, di pilihan ganda. Kalau tidak ada, bisa kita akhiri pertemuan kita. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada nanti silakan kamu chat di ruang diskusi ya, biar kelihatan berguna e-learning kita. Kalau tidak ada yang berkomentar di ruang diskusi, dikira kajur saya nggak ngajar, padahal saya sudah ngajar, mengoreksi ini. Oke, kalau sudah tidak ada nanti di chat di ruang diskusi ya. Saya akhiri. Maaf, draftnya dikirimkan kan ya? Mau dikirim? Draftnya itu ntar dikirim. Boleh Bu. Udah di ini Dikirim, aja, boleh, kamu ini aja. Saya males ngirimnya, nggak tahu itu kamu. Kamu ini aja Di kenapa? grup WA aja Bu. Kamu apa namanya? Kamu screenshot, kamu foto. Karena saya nanti sibuk ngecek, ini ada 37 orang, saya akan cek nilai tugas kamu sekarang, makanya saya agak sibuk, belum kelas yang lain. Ya, jadi kamu screenshot, ini udah. Tugasnya bisa diperpanjang Bu, sampai malam. Janganlah, kan kamu nggak kerja. Sampai Orang jam itu 8 ABCD gitu. tinggal baca 5 menit juga kelar, buka slide, nggak usah alasan. Kalau perpanjang nanti saya lupa ngoreksinya sampai besok ada kelas lagi, akhirnya kerjaan saya numpuk, saya nggak mau gitu. Begitu ada tugas kalian saya koreksi, udah beres. Nanti di akhir semester saya tinggal kolektif aja, pertemuan 1 tinggal jumlahin di Excel, tambahkan, bagikan, tinggal tik hasil akhir. Jadi saya nggak mau ribet di belakang. Jadi nanti sama kayak kamu, udah ada soalnya dicicil, misalnya hari ini buat cover, buat pendahuluan, jangan nanti udah habis UTS baru buat, tinggal copy paste, sibuk. Akhirnya pekerjaannya nggak maksimal. Udah ini, silakan di screenshot atau di foto. Ini halaman kedua, ketiganya. Ini halaman kalau di modul nggak ada Bu ya? Atau di mana gitu? Ini aja mau di share cara petunjuk penulisan TA, mau saya share. Boleh Bu. Ya udah nanti saya share emailnya, silakan email ketua kelas share ke saya 1 aja ya. Biar sana kirim nanti di ketua kelas aja. Tapi bukan yang ini. Ini juga boleh lah. Sekalian aja Bu, dua-duanya. Ya, sekalian dua-duanya, oke. Ya udah, kalau tidak ada, silakan leave dari ruang
Zoom. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat ya. Walaupun kita nggak ini tetap Tuhan itu, Allah itu mengawasi kita. Jadi nanti kalau UTS kamu curang, tolong jangan curang. Belajar ya sungguh-sungguh. Kalau nanti curang, kamu bisa aja nanti di kerjaan kamu ada yang nyurangin juga. Ya. Itu apa yang kamu lakukan itu nanti yang kamu dapatkan. Jadi seperti itu ya, hukum sebab akibat. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri pertemuan kali ini. Semangat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Waalaikumsalam. Ya Bu, makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih.